Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih pada kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Saya menyambut pada keluarga Bapak Harigan. Terima kasih sudah hadir. Mungkin bisa berdiri Pak biar bisa hadir. Lihat sama-sama. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Pak atas kesempatannya bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Saya juga menyambut kepada teman-teman dari mahasiswa STT Bandung. Saya undang semua untuk berdiri supaya kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Selamat ulang tahun kepada Roberto, tanggal 28 Mei kemarin. Kiranya Tuhan memberkati. Terus kemarin tanggal 30 Saudara Max. Dan selamat ulang tahun kepada Pendeta Irwanto tanggal 31 dan Ibu Irwanto tanggal 2. Kiranya beliau semakin dipakai Tuhan luar biasa lagi. Kita akan ibadah kita memulai. Saya minta kita semua untuk satu dulu sejenak, mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 4. Kita rindu datang kepada Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan sebab kasih setianya selalu menyertai kita. Kita naikkan pujian Bapa ku. Menyenangkanmu
kami datang kepada-Mu Tuhan, kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan, ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, sebab begitu besar berkat kemurahan-Mu menyertai kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, dan ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan waktu pada kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Saya percaya bahwa kita selalu ada sukacita. Amin. Sebab kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebab kita adalah satu saudara, satu sahabat di dalam kasih Kristus. Kita naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan
Panggilan memberi yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan. Sambil menopor semandi, akan kita naikkan pujian hitung berkat. Tuhan adalah Bapa kami yang sungguh baik. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan yang telah memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini terimalah berkat yang kami sampaikan yang terkecil, biar Tuhan memberkati semua persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak pekerjaan kami yang harus kami lakukan, masih banyak orang yang perlu kami bantu untuk mendapatkan keselamatan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk kemuliaan Raja surga saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, suaramu ku rindukan. suara sabda Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Izinkanlah Tuhan Kau berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami bisa mendapatkan rema untuk kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki kerohanian yang bisa bertumbuh di dalam suatu komunitas. Ada beberapa survei yang saya temukan bagaimana manfaat dari kita hidup di dalam suatu komunitas.
Ini survei Asia Pasifik LT Priority di tahun 2023. Dikatakan bahwa manfaatnya berbagi pengalaman dan pengetahuan berharga. Terus manfaatnya lagi memberikan panduan dan dorongan untuk kita semua mencari nasihat terkait kesehatan, bahkan bertanggung jawab atas perjalanan kesehatan mereka. Sedangkan survei di Amerika Serikat ada manfaat bagaimana hidup berkomunitas, yaitu menjalin hubungan dengan komunitas tidak hanya meningkatkan daya tahan psikologis, tetapi juga mendorong kesehatan fisik. Bahkan daya tahan hidup itu 50% lebih baik daripada orang yang hidup sendiri, tidak berada di dalam suatu komunitas. Bahkan pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh kita. Bahkan dikatakan bahwa survei mereka yang terisolasi tiga kali lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Jadi manfaat hidup berkomunitas itu sangat banyak. Apalagi kita hidup berkomunitas di komunitas rohani. Oleh sebab itu kita akan belajar kenapa kita harus penting hidup di dalam suatu komunitas. Sebelumnya saya minta ada teman-teman yang mau bersedia 3 orang maju ke depan. Silakan. Dengan sukarela. Ayo 3 orang. Boleh teman-teman. Mengecek. Ayo. Kalau enggak saya yang mundur nih. Ayo atau pasti mau. Ayo Atau semangat atau semangat sendiri aja. Ayo 2 lagi. Gak apa-apa. Ayo. Nah, Pak Boy 1 lagi berarti. Boleh? Ayo. Cepat. Nathan aja kita. Ayo cepat. Nathan yang paling. Nathan. Kita akan belajar bersama-sama. Sekaligus saya memberikan contoh kenapa pentingnya kita hidup berkomunitas. Mungkin bisa ke sini. Jadi ketika kita hidup di komunitas, kita akan ketemu orang-orang yang pertama adalah Bapak seolah-olah seperti berjalan. Nah, kan bingung, orang berjalan nggak sih? Nah, kita akan bertemu orang-orang yang berjalan di depan kita. Tanya, jadi kenapa kita hidup di dalam komunitas? Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang berjalan di depan kita. Orang-orang yang seperti ini sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu, baik dalam secara rohani maupun kehidupan. Contoh, misalnya di firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu gampang. Tapi kasihilah musuhmu. Mudah atau gampang? Susah. Bapak punya musuh? Punya. Hah? Oh, kurang tahu. Berarti punya kasih yang lebih besar. Puji Tuhan. Jadi Pak Boys ini anggapnya adalah orang-orang yang berjalan di depan kita. Dia sudah mengalami firman Tuhan. Dia akan membawa kita untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang seperti ini kita akan berjumpa
di dalam suatu komunitas, yaitu di komunitas rohani kita. Bisa dia jadi mentor, bisa menjadi leader kita dalam kehidupan rohani kita. Masih kuat Pak? Oh pegang, masih terus Pak. Sampai saya selesai Pak. Jadi kita akan bertemu orang-orang yang berjalan di depan kita. Orang-orang yang berjalan di depan kita memiliki potensi yang luar biasa. Dia tahu kelompoknya mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi dia akan membimbing kita untuk ke arah yang baik. Contoh, ketika kita riding, kayak kemarin touring, yang memimpin adalah yang di depan. Kalau yang depan tidak mempunyai pengalaman, bagaimana? Akhirnya sesat. Untung kemarin riding anak-anak muda nggak sesat, karena yang di depan bagus, karena tahu jalan. Tapi kalau yang orang yang kayak saya nggak tahu jalan ke arah Bandung, ya saya pasti saya bawa ke arah Jakarta, karena saya tahunya Jakarta. Saya support. Udah pegel? Ya udah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam komunitas, kita akan ketemu orang-orang seperti Pak Bois yang akan memberi contoh, memberi inspirasi bagaimana kehidupan, bagaimana kerohanian. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman di dalam hal rohani maupun kehidupan. Ketika kita tadi mengampuni musuh itu susah, tapi kalau sudah ada orang yang punya pengalaman, dia akan sharing kepada orang-orang yang ada dalam komunitasnya, sehingga termotivasi untuk bisa sama-sama untuk maju. Hal yang kedua, maju Pak. Silakan Pak. Hal yang kedua, kita akan ketemu adalah orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan kita adalah orang-orang yang bisa diajak sharing, diajak bertukar pikiran mengenai pengalaman atau masalah-masalah yang kita hadapi. Karena orang yang berdiri adalah orang yang mau bersama-sama bergumul bersama dengan masalah kita. Seperti di firman Tuhan bahwa orang-orang ini yang akan rela tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi sama-sama untuk mau bertumbuh. Ketika tadi Pak Bois sudah punya pengalaman, terus ketemu dengan orang-orang yang mau berdiri dengan kita, disinilah kita akan berjuang bersama-sama untuk bertumbuh, berjuang bersama-sama untuk membangun rohani kita untuk lebih baik lagi. Kamu masa muda-muda yang kuat. Orang-orang yang berdiri ini mempunyai kekuatan yang lebih daripada saya. Kalau saya bergesekan dengan orang-orang yang seperti ini, dia akan lebih kuat. Saya tidak akan jatuh atau terpental karena dia memiliki kekuatan yang lebih dari saya. Ketika hidup di dalam komunitas, inilah orang-orang yang akan kita temui, yang bisa bersama-sama berjuang. Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami cobaan, kalau kita hidup sendiri, kita akan menyerah. Saya menyerah saja. Gak ada orang yang tahu bagaimana perjuangan saya, masalah saya. Tetapi ketika hidup di dalam komunitas, kita bisa bersama-sama. Ketika kita mau jatuh, ada orang yang akan membentengi kita. Inilah kenapa pentingnya hidup di dalam komunitas rohani. Dan yang hal yang ketiga, ketemu adalah orang-orang yang yaitu orang-orang yang duduk di sekitar kita. Orang-orang ini yang perlu kita tolong. Banyak di luar sana yang masih membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita tadi sudah ditolong sama orang yang berjalan di depan kita, orang yang berdiri bersama kita,
kita udah melewati suatu masa yang kita alami, yaitu mengampuni. Terus kita ketemu orang yang ada di sekitar kita, sulit untuk mengampuni. Jadi disinilah kita bisa sharing, berbagi pengalaman kita kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Bukan saja kita yang belajar bertumbuh untuk menjadi lebih baik, tapi kita juga harus sama-sama mengajak orang-orang yang di sekitar kita untuk sama-sama bertumbuh dengan kita. Banyak orang yang sedang putus asa, banyak orang yang sedang depresi. Depresi enggak kan? Tapi inilah kita ketemu dengan lingkungan sekitar kita, di pekerjaan, lingkungan masyarakat, orang-orang yang butuh pertolongan kita, tetangga kita nggak pernah tahu. Mungkin tetangga kita sedang lagi butuh tempat curhat, atau teman-teman kita butuh tempat curhat. Kita di sini yang bisa sharing pengalaman kita, bagaimana kita sudah melewati hal-hal yang luar biasa, dari hal mengampuni dan sebagainya hal sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita ketemu orang ini, kita tujuannya yaitu harus memuridkan orang-orang ini juga. Bukan kita yang bertumbuh, tapi semua orang yang kita kenal, yang ada di sekitar kita ajak kita sama-sama untuk bertumbuh. Pentingnya hidup di dalam komunitas seperti ini. Silakan berdebat. Saya akan boleh bertiga di sini. Boleh bergandengan tangan, bikin lingkaran, saya akan masuk. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam komunitas dengan orang-orang yang tadi, ketika kita jatuh, kita tidak akan sendiri. Kalau saya jatuh, tahan toh. Saya kaki berdiri di sini, harus keluar. Jadi ketika saya jatuh, saya tidak akan jatuh, karena ada yang menahan. Kalau saya sendiri di luar, lepas dulu Pak. Kalau saya sendiri tidak ada di dalam komunitas, kalau saya jatuh, apa yang terjadi? Ya jatuh. Tidak ada yang menolong. Makanya ketika kita jatuh pun di dalam satu komunitas, karena kita ada yang menahan. Inilah pentingnya hidup di dalam komunitas. Kita akan bertemu orang-orang yang seperti ini. Kalau kita hidup sendiri, kita akan merasa diri kita sendiri. Tapi ketika kita hidup di dalam komunitas, ada orang-orang yang siap menolong kita. Kita jatuh, mereka nggak jatuh, tapi mereka akan menolong kita untuk bangkit berdiri. Kalaupun saya mau keluar dari komunitas, mereka tidak akan mengizinkan, karena dia akan menahan saya. Tapi kalau kita tidak hidup di komunitas, kalau kita salah jalan, ya kita salah. Tapi kalau di dalam komunitas, mereka akan menahan kita, mengingatkan kita supaya terus tetap di dalam komunitas, di dalam firman Tuhan. Jadi inilah Pak. Terima kasih Pak. Silakan dulu. Beri tepuk tangan. Saya mau katakan, mulailah cari teman-teman pergaulan yang bisa membangun pertumbuhan rohani kita. Karena itulah pentingnya hidup di dalam komunitas Kristen atau rohani. Sehingga ketika kita jatuh, kita lari dari firman Tuhan, ada orang-orang yang akan mengingatkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kita nggak akan merasa sendiri lagi. Karena ada orang-orang yang mau bersama-sama berdiri, bergumul bersama-sama untuk bisa
bangkit, bisa bertumbuh. Inilah yang kita harus butuhkan, hidup di dalam komunitas, biar sama-sama bertumbuh, bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya undang pemain musik dan sehingga saya minta kita semua untuk pejamkan mata, kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita. Apakah kerohanian kita masih berada di kondisi yang tidak bertumbuh? Masih kerohanian kita masih kerdil. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam suatu komunitas, kita semakin bisa mengenal Tuhan. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang akan menolong kita untuk kita bisa berkembang, bisa maju. Kita naikkan pujian mengenal. Kita rindu untuk semakin hari semakin bisa mengenal Tuhan kita, sehingga kita tidak bisa diobang-abingkan dengan ajaran-ajaran atau informasi-informasi yang tidak baik.
semakin hari kami semakin bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mempunyai kerohanian yang semakin hari semakin bertumbuh. Ampuni kami Tuhan, bila kami hidup tidak sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kami harus memiliki pertemanan, komunitas yang bisa membangun, bisa memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kami, kerohanian kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan segambar dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bila kami melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati, pikiran kita, dan angkat kedua ke tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depanmu, dalam perekonomianmu. Pulanglah dengan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh damai sejahtera, dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan kehidupan di sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa